Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia kelas 10, melanjutkan materi kemarin ya. Sebagai refleksi ya, dari 2 kali pertemuan kita itu anak-anak banyak menanyakan tentang tugas. Nah, setiap tugas sejarah Indonesia itu selalu dikumpulkan paling lambat hari Selasa itu juga jam 9 malam, itu udah paling lambat. Jadi kalau sudah lewat dari jam itu berarti dianggap tidak mengirim tugas gitu. Terus kecuali tugas project. Nah, tugas project itu akan diberi waktu mungkin sampai 4 sampai 5 kali pertemuan. Kalau tugas biasa yang biasa ada di media video yang saya sampaikan itu dikumpulkan pada hari itu juga. Kalau misalnya ada hambatan seperti sakit, izin, atau misalnya ada gangguan internet, nah itu bisa WhatsApp langsung. Jadi saya bisa tandai kalau misalnya anak-anak tidak bisa membuka portal Dik gitu ya. Jadi silahkan WA nomor saya ketika ada halangan saat mengerjakan tugas gitu. Nah, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Sebelumnya kita sudah bicara tentang konsep ruang dalam sejarah yang sering kita sebut dengan konsep sinkronik. Meluas dalam ruang, menyempit dalam waktu. Nah, sekarang kita akan berbicara kebalikannya. Ini kita lihat timeline history of popular social media platform. Kita akan mempelajari sejarah kepopuleran sosial media dari tahun ke tahun ya. Ini kita lihat dari tahun 2002 sampai 2010. Nah, ini kan memanjang dalam waktu. Jadi setiap tahun di dunia itu punya sosial media yang ratingnya tertinggi. Nah, misalnya di tahun 2002 ada LinkedIn, kemudian 2004 ada Facebook, 2005 ada YouTube, 2006 ada Twitter, 2007 ada Tumblr, kemudian 2010 ada Instagram, 2010 lagi ada Pinterest gitu. Jadi memanjang dalam waktu. Yang kita pelajari adalah kepopuleran sosial media, history of popular social media platform. Itu. Jadi sekarang kebalikannya dari yang kita pelajari minggu lalu. Kalau kemarin kita meluas dalam ruang, sekarang memanjang dalam waktu. Nah, coba kita lihat. Mengamati. Anak-anak bisa mengamati gambar berikut ini. Ini adalah kartun yang saya buat sendiri ya, tentang konsep diakronik. Jadi konsep diakronik itu bersifat vertikal itu yang ke atas ya. Jadi kalau konsep diakronik dan sinkronik itu seperti tanda plus. Diakronik itu memanjang dalam waktu, sinkronik itu melebar dalam ruang. Di tengahnya adalah peristiwa sejarah. Itu konsep diakronik. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Jadi diakronik itu bersifat vertikal karena dia memanjang dalam waktu. Kemudian sinkronik itu bersifat horizontal karena dia meluas dalam ruang. Seperti itu. Kalau kita bikin sketsa itu seperti gambar plus seperti ini. Nah, sedangkan di tengah ini adalah peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, ini dia yang akan kita pelajari masih di KD 3.1, pengertian dan konsep diakronik dalam sejarah. Tujuannya adalah menjelaskan pengertian diakronik, mendeskripsikan konsep diakronik, membuat dan menyajikan hasil penerapan konsep berpikir diakronik dalam peristiwa sejarah dalam artikel sejarah. Jadi nanti harapannya anak-anak bisa membuat sebuah artikel sejarah dengan konsep diakronik gitu.
Nah, sebenarnya apa sih pengertian diakronik? Diakronik berasal dari kata dia yang berarti melampaui atau melewati, kronikus ya, atau kronos yang berarti waktu. Jadi, diakronik sendiri adalah memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang sempit, vertikal ya. Vertikal. Nah, konsep diakronik. Berpikir secara diakronik haruslah dapat memberikan penjelasan secara kronologis dan kausalitas. Kausalitas itu hubungan sebab akibat. Jadi ketika ada peristiwa dua, pasti disebabkan karena peristiwa satu. Seperti itu. Ciri-cirinya adalah mengkaji berlalunya masa, menitik beratkan pengkajian peristiwa, bersifat historis atau komparatif, bersifat vertikal, terdapat konsep perbandingan, cakupan kajiannya lebih luas. Nah, oke. Jadi untuk memahami konsep diakronis, kita akan menggunakan model pembelajaran contextual teaching learning. Jadi contextual teaching learning itu adalah menerapkan model pembelajaran yang dekat dengan lingkungan anak-anak. Nah, kita akan mengenal tentang sejarah SMA Negeri 4 Balikpapan. Jadi, kalian akan menulis sejarah singkat dengan menggunakan konsep atau pendekatan diakronik tentang sejarah SMA Negeri 4 Balikpapan. Berarti kalau dengan konsep diakronik, tahun berapa dibangun, kemudian perjalanannya itu berkaitan dengan tahunnya ya. Itu dibikin skema seperti pada contoh yang seperti ini. Nah, timeline ini tahun berapa SMA 4 dibangun, kemudian pembangunan pertamanya berupa gedung apa saja, kemudian perpustakaannya dibangun kapan. Nah, itu diungkapkan di garis waktu pada konsep diakronik. Itu anak-anak bisa kerjakan tugas ini selama 1 minggu. Jadi pertemuan minggu depan baru dikumpulkan di boleh di classroom, boleh di portal dik gitu. Hasil terbaik akan mendapatkan rewardnya berupa nilai ya, karena setelah kita selesai memahami kronologis, sinkronik dan diakronik, kemudian konsep ruang dan waktu, kita akan melakukan ulangan harian yang pertama. Nah, kesimpulannya adalah berpikir diakronik dalam sejarah berarti memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang yang sempit atau terbatas. Jadi lebih ke urutan waktunya, itu diakronik. Kemudian sebagai contoh adalah Revolusi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Mana yang menerapkan konsep diakronik? Nah, karena ada tahunnya ini 1945 sampai 1950. Itu namanya konsep diakronik. Evaluasi ini hanya sebagai contoh, boleh dikerjakan di buku tugas. Kemudian refleksi, ini dari saya sendiri. Waktu itu singkat, maka hargailah, nikmatilah, serta isilah dengan sesuatu yang berarti seperti mencari ilmu bahkan sampai ke negeri Cina. Dari saya sendiri, Ibu Yesi Diana. Jadi belajar tentang konsep kronologi berarti belajar tentang menghargai waktu, menghargai perjalanan waktu, menghargai proses. Maka manfaatkanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi, semoga terus sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.